Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Jun. Hari ini kita akan belajar kembali di mata pelajaran matematika untuk kelas 8. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, barisan dan deret aritmatika, kita ingat-ingat kembali materi kita yang awal tentang konsep pola bilangan. Apakah sudah dipelajari di rumah? Ya, pasti ingat tentang suku, mana U1, U2, dan U3. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Apa itu? Nah, sebelum kita mempelajarinya, harapan Pak Jun kita bisa memahami maksud dan barisan dan deret aritmatika. Kemudian mengenal istilah pada barisan dan deret aritmatika, kita bisa menentukan suku ke N, barisan aritmatika, dan yang terakhir kita dapat menentukan jumlah suku ke N pada barisan dan deret aritmatika. Nah, sudah siap? Silakan disiapkan buku kotak-kotaknya, jangan lupa, dan alat tulisnya. Ingat dicatat baik-baik, nanti bisa ditanyakan lewat WA. Baik, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan dan deret aritmatika? Yang pertama kali kita akan pelajari yaitu tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Adalah suatu pola bilangan yang selisih antar sukunya sama. Yang seperti apa Pak Juna? Seperti yang materi yang awal kemarin, saya punya pola bilangan seperti ini. 2, 4, 6, 8. U1-nya berapa? Kita ingat dulu. U1 adalah U awal. U1-nya sama dengan 2. U2-nya 4. Kemudian U6-nya adalah U3-nya adalah 6, kemudian U4-nya sama dengan 8. Nah, apa yang dimaksud tentang barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya sama. Kita perhatikan yang awal dulu ya. Kita perhatikan yang awal. Di sini saya punya pola bilangan 2, 4, 6, dan 8. Kita cek selisihnya. 2 menjadi 4 berarti ditambah 2. Saya tulis di atas. Kemudian 4 ke suku berikutnya 6 berarti ditambah 2. 6 ke 8 selisihnya tetap 2. Nah, coba diperhatikan. 2, 4, 6, 8 diambil dari selisihnya yang sama. 2 menjadi 4 ditambah 2, 4 menjadi 6 ditambah 2, 6 menjadi 8 ditambah 2. Berarti pola bilangan di bawah ini adalah pola bilangan aritmatika. Kenapa pola bilangan ini kita sebut barisan aritmatika? Karena selisih antar sukunya sama. Bisa dipahami ya? Satu contoh lagi yang di bawah. 30 menjadi 25. Nah, selisih berapa? Kalau dijumlah tidak mungkin karena ini angkanya selalu berkurang, maka selisihnya dikurangi. 30 menjadi 25. Selisih berapa? 5. 25 ke 20 selisih 5. 20 ke 15 selisih 5. Karena selisih antar sukunya sama, maka barisan ini kita sebut barisan aritmatika. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba yang pertama dulu, yang nomor atas. U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, U4-nya 8. U5-nya berapa? Saya tulis coba. U5 sama dengan, kita bisa langsung cepat mengetahuinya. Jika selisihnya 2 berarti 8, kita tambah selisihnya 2, maka U5-nya sama dengan 10, dan seterusnya. Tapi kita akan merasa kesulitan jika nanti yang diminta sukunya lebih dari 20 misalkan. Misalkan dari pola bilangan 2, 4, 6, 8, kita disuruh mencari U20. Kita pakai satu persatu, ditulis satu persatu, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi
langkah pertama jika menghadapi soal seperti ini, jika kita sudah tahu bahwa barisan yang kita cari ini adalah barisan aritmatika, kita dapat mengerjakannya menggunakan rumus di bawah ini. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Ya, ini dot. Rumus ini kita pakai apabila barisan yang diminta di soal adalah barisan aritmatika. Jadi kita tentukan dulu barisan ini aritmatika apa tidak. Jika selisihnya sama, tentu pastinya akan barisan aritmatika. Bisa kita gunakan rumus ini. Pak Jun, ulangi lagi ya rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan A adalah suku awal atau U1. B adalah beda atau selisih dari barisan tersebut. UN adalah suku ke N atau suku yang diminta. Tapi ingat di sini B di sini. B itu apa? B adalah beda. Untuk mencari beda, saya tuliskan lagi. B sama dengan U2 dikurangi U1. U2 dan U1 yang mana Pak Jun? Di pertemuan awal kita sudah paham. Misalkan kita punya contoh seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10. U1-nya mana? 2. U2-nya berapa? 4. Nah, maka bedanya berapa? U2 dikurangi U1. Berarti 4 dikurangi 2. Bedanya berapa? 2. Makanya dari itu beda atau selisih ini sama dengan yang ini. Nanti saya berikan contoh soalnya, diperhatikan baik-baik. Jangan lupa di buku tulis diberi kotak atau diberi warna agar tidak lupa lagi. Baik, saya beri contohnya terlebih dahulu. Baik, di sini Pak Jun punya contoh soal untuk barisan aritmatika. Diperhatikan. Contoh 1. Tentukan suku ke-100 dari polangan berikut. Nah, seperti yang dikatakan Pak Jun tadi yang di awal, jika kita punya barisan 2, 4, 6, 8, yang diminta U5, U6, U7, kita mungkin masih bisa menghitungnya. Jika yang diminta suku ke-100, berarti apakah mungkin kita menulis sampai 100? Mungkin saja, tapi membutuhkan waktu dan tidak efektif. Oleh karenanya, kita harus menggunakan rumus. Coba kita perhatikan dulu yang A. Langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tentukan dulu dia barisan aritmatika atau tidak. Ingat, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih yang sama antar sukunya. Kita coba cek ya. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Dengan mudah kita bisa menjelaskan bahwa di sini selisihnya ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Nah, seperti ini ya. Berarti kita kerjakan dulu menggunakan rumus yang tadi di awal. Kita cek terlebih dahulu, saya tulis di sini ya. Answer, jawaban. Kita tentukan dulu, kita pakai rumus yang mana? UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu A-nya mana, B-nya mana, N-nya mana. Kita cek dulu. Saya pakai ballpoint merah ya. Kita yang diminta A, kita cek di sini. A di awal adalah suku awal atau U1. Bisa dilihat 2, 4, 6, 8. Suku awalnya atau U1-nya yang mana? Yang ini, betul. Suku awal atau U1. Berarti A-nya sama dengan 2. Betul. Sekarang A kita sudah punya. Sekarang kita harus mencari B. B adalah beda atau selisih. Selisih tadi kita kan sudah tahu. Selisih antar sukunya kan 2. Tapi alangkah lebih enak kalau kita cek lagi. B tadi di awal adalah U2 dikurangi U1. Kita cek U2-nya berapa? U2-nya adalah 4. Kita tulis 4. U1-nya berapa? 2. Oh, berarti bedanya 4 dikurangi 2 berapa? 2. Kita sudah punya A sama dengan 2, B sama dengan 2. Nah, 100 ini ditulis di mana Pak Jun? Kita lihat. Tentukan suku ke-100, berarti yang diminta U100. Diperhatikan baik-baik. Berarti U100 seperti ini. A kita sudah tahu suku awalnya berapa? 2.
ditambah N, berarti ini mengganti ini ya, 100 dikurangi 1 dalam kurung B, beda atau selisih sama dengan 2. Kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang kurung. Jangan lupa 2. 100 dikurangi 1 sama dengan 99. Ingat, kalau ada penjumlahan, ada perkalian seperti ini, yang kita dahulukan adalah yang perkalian. Kita tulis lagi 2 ditambah 99 dikali 2 sama dengan 198. Kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan normal seperti biasa. 198 ditambah 2 sama dengan 200. Oh, berarti suku ke 100 barisan ini adalah 200. Mudah bukan? Nah, coba kita cek lagi yang B. Sama, kita tentukan dulu. Dia merupakan barisan aritmatika atau tidak. Kita cek dia punya selisih yang sama atau tidak. 30 ke 25, 25 ke 20, 20 ke 15. Dia punya selisih kurang 5, kurang 5, kurang 5. Kita cek berarti, oh berarti benar dia merupakan barisan aritmatika. Berarti bisa kita kerjakan menggunakan rumus yang ini. Kita tentukan dulu ya. Answer. Kita tentukan dulu A-nya mana. A adalah suku awal atau U1 sama dengan 30. B adalah beda. Beda untuk mencarinya adalah U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? Ini. 25 dikurangi 30. Berapa? Hati-hati, positif dikurangi negatif menjadi negatif. Hati-hati ya. Negatif 5. Apakah boleh negatif 5? Boleh, kita masukkan saja. Kita sudah dapat A, sudah dapat B. Sekarang kita kerjakannya diminta apa? Sama, suku ke 100. Kita tinggal masukkan saja. U100 sama seperti ini ya, atau saya tulis di awal UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. A nya kita sudah punya 30 ditambah N yang diminta adalah 100 dikurangi 1, bedanya sama dengan negatif 5. Hati-hati dengan negatif. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 100 dikurangi 1, 99 dikali negatif 5. Hati-hati, perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. 99 dikali, hati-hati, negatif 5. Positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. 99 dikali 5 sama dengan 495. Hati-hati, 30 ini positif dikurangi negatif. 30 positif ketemu negatif, maka akan jadi seperti ini, negatif 495. Maka hasilnya 30 dikurangi 495 sama dengan negatif 465. Jadi suku ke 100 barisan ini adalah negatif 465. Nah, mudah bukan? Nanti dicermati lagi di buku. Ya, ditulis lagi dengan baik, diteliti lagi, dicek lagi, hati-hati. Baik, jika sudah paham mengenai barisan aritmatika, berarti kita menuju ke subbab berikutnya, yaitu deret aritmatika. Apa bedanya barisan dan deret aritmatika? Nah, coba diperhatikan. Deret adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi, suku-suku pada barisan aritmatika dijumlah. Nah, nanti istilahnya bukan UN lagi. Kalau UN adalah suku ke pada aritmatika, maka jika deret aritmatika adalah SN, jumlah dari suku pada barisan aritmatika. Di bawah ini saya tuliskan perbedaan antara barisan dan deret. Coba diperhatikan. Saya punya barisan 1, 3, 5, 7. Barisan 30, 25, 20, dan 15. Nah, jika dirubah menjadi deret adalah penjumlahan dari seluruh suku-sukunya. Berarti 1, 3, 5, 7 berubah menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Begitu juga dengan yang bawah, 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15. Hati-hati, sukunya dijumlah. Misalkan seperti ini, kalau ada pertanyaan,
Berarti ini kan U1, U2, U3. Kalau SN berarti S2-nya berapa Pak Jun? Saya tulis yang di sini ya. S2-nya berapa Pak Jun? S2 berarti U1 ini ditambah U2 berapa? 4. Nah, tiap sukunya dijumlah. Misalkan yang ditanyakan S3-nya berapa Pak Jun? Berarti ya 1 ditambah 3 ditambah 5. Berapa? 4 itu tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Begitu seterusnya. Nah, nanti kalau yang diminta misalkan S50, S100. Nah, kita kan mungkin kesulitan. Jadi nanti di bawah ini akan saya tuliskan rumus tentang deret aritmatika. Sama seperti yang di bawah ini, coba diperhatikan. 30, 25, 20, 15. Nah, ini kan merupakan barisan. Jika dirubah menjadi deret, koma yang di sini dirubah menjadi operasi jumlah. Misalnya tanyakan S2-nya berapa Pak Jun? Oh, jumlah S2, jumlah suku keduanya berapa? Ya tinggal dijumlahkan saja. 30 ditambah 25 berapa? 55 dan seterusnya. Nah, mudah bukan? Ya. Nah, rumus yang di bawah ini berlaku untuk deret aritmatika. Nah, ini memudahkan kita untuk mencari deret aritmatika yang jumlahnya banyak, misalkan 10, 100, 500. Nah, kalau S2, S3 kan mudah, 4, 9. Nah, nanti kalau yang diminta S100 bagaimana? Nah, di bawah ini coba diperhatikan yang bawah. SN sama dengan setengah dalam kurung A ditambah UN. Rumus ini kita pakai apabila diketahui pada soal A-nya sudah diketahui, UN-nya juga diketahui. Nah, ada dua di sini. SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B jika diketahui A dan B. Nah, nanti di soal dicek kita sudah dapat apa? Apakah A dan UN? Kalau kita dapat A dan UN berarti kita pakai rumus yang ini. Jika di soal diketahui hanya A dan B saja berarti kita pakai rumus ini. Jadi pilih salah satu, gak usah dikerjakan dua-duanya. Nanti kamu kesulitan. Nah, baik, saya carikan contoh soalnya terlebih dahulu ya. Nah, Pak Jun sudah dapat contoh soal yang deret aritmatika seperti ini. 1. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, dan 7. Hati-hati, kalau ada kata-kata jumlah 100 suku, ada kata-kata jumlah, berarti selalu bukan barisan tapi deret. Nah, diperhatikan ya, hati-hati. Kalau suku ke berarti barisan aritmatika UN. Kalau jumlah 100 suku, kalau ada kata-kata jumlah berarti SN, berarti bukan barisan lagi tapi deret aritmatika. Kita coba ada 1, 3, 5, 7. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek, saya pakai pulpen merah. Kita punya A atau suku awal. Suku awalnya berapa? 1. Apakah punya beda? Pasti punya. Beda adalah U2 dikurangi 1 seperti tadi. Berarti 3. Saya tulis ya. U2 dikurangi U1. U2-nya 3, U1-nya 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oh, berarti kita punya A dan punya B, tapi tidak punya UN. Saya ulangi, tidak punya UN, betul ya. Berarti kita pakai rumus yang nomor 1 saja. Bagaimana rumusnya tadi? Diingat-ingat. SN sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 kurung B. Nah, kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena kita punya A, kita punya B. Nanti kalau kita punya A dan punya UN berarti kita pakai rumus yang nomor berikutnya. Ya, paham ya? Berikutnya diperhatikan. Jumlah 100 suku. Berarti SN-nya berapa? SN-nya sama dengan 100 seperti ini. Setengah tinggal kita masukkan, N yang di sini mengganti 100 yang di sini. Tinggal masukkan saja. 2. A-nya tadi berapa? A-nya sama dengan 1. Seperti ini. Hati-hati penjumlahan. N-nya berapa? 100 dikurangi 1. Bedanya sudah kita cari tadi berapa bedanya? Sama dengan 2. Nah, hati-hati.
Kita kerjakan terlebih dahulu. 100 dikali setengah 50. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 1 2 ditambah dalam kurung 100 dikurangi 1 berapa? 99. Hati-hati banyak kurungnya, jadi harus teliti. Nah, seperti ini. Saya tulis lagi 50 dalam kurung 2 ditambah, hati-hati, perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. 99 dikali 2 sama dengan 198. Nah, kalau seperti ini, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 2 ditambah 198 sama dengan 200. Hati-hati kalau ada kurung pembatas seperti ini artinya kali. Berarti jumlah 100 suku pertama dari barisan ini adalah 50 dikali 200. Berapa? 10.000. Nah, mudah bukan? Jadi seperti itu cara mengerjakan deret aritmatikanya. Hati-hati, kita perlu teliti dan mencoba kembali, diulang-ulang mengerjakan soalnya. Nanti di LKS juga banyak soal-soal yang serupa. Baik, untuk materi kali ini kita akhiri, berarti kita sampai belajar pada deret aritmatika. Jangan lupa ditulis yang rapi di buku kotak-kotaknya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik soal-soal yang diberikan. Jangan lupa tinggalkan nama di kolom komentar untuk absennya Pak Jun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.